Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi terkait strategi pemasaran dan kemitraan. Dan kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Nurbaiti Fauziah, dengan NPM 1901010096, dan yang kedua ada Mbak Adelia Hita Rahmawati dengan NPM 1901010067, dan yang ketiga ada Fenti Umaslihah Nur Aini dengan NPM 1901010068, dan yang terakhir ada Mas Naufal Afik Nur Aziz dengan NPM 1901010102. Baik, yang pertama itu ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Ciptono, strategi pemasaran itu merupakan suatu alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai sebuah perusahaan dengan mengembangkan keunggulannya untuk bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Dan jadi strategi pemasaran itu adalah suatu kegiatan perusahaan di mana pemasaran tersebut merupakan suatu cara bersaing dengan perusahaan barang atau jasa yang serupa untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah perusahaan barang dan jasa tersebut, untuk mencapai agar menciptakan strategi yang baik dari segi kualitas produk atau jasa serta layanan untuk menarik sebuah konsumen dalam memakai suatu produk atau jasanya perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi perusahaan dalam pemasaran. Yang pertama itu ada strategi harga, di mana kita dapat menetapkan harga jual barang yang tepat, dan harga jual barang itu tidak selalu berarti bahwa harga harus selalu ditetapkan dengan serendah-rendahnya. Lalu yang kedua itu ada strategi promosi, di mana kegiatan kita yang tertuju untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen tersebut dapat menjadi kenal produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan kita, dan kemudian mereka dapat senang lalu membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga itu ada strategi saluran distribusi, di mana suatu kegiatan pengusaha menyebarkan barang-barangnya ke tempat konsumen yang berada, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada saluran distribusi secara langsung. Hal tersebut pengusaha berusaha untuk menyalurkan barang-barangnya yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen yang ditinggal. Yang kedua itu ada saluran distribusi tidak langsung, di mana pengusaha menggunakan pihak-pihak luar untuk membantu menyalurkan barangnya ke konsumen, dan di mana pihak luar tersebut juga meluarkan penyalur atau pedagang sementara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 desain dari strategi pemasaran. Untuk yang pertama yaitu strategi penetapan pasar dan penentuan posisi. Strategi penetapan pasar sendiri artinya memilih konsumen atau organisasi yang akan dilayani manajemen dalam pasar produk, di mana jika kebutuhan dan keinginan pembeli bervariasi, maka pasar sasaran biasanya terdiri atas satu atau lebih segmen pasar produk. Sedangkan untuk strategi penentuan posisi dalam program pemasaran merupakan hasil kombinasi antara strategi produk, saluran distribusi, harga, dan promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing utama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Strategi ini disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix, di mana strategi penentuan posisi ini memberikan konsep yang dapat digunakan untuk memutuskan peranan dan strategi dari setiap komponen bauran pemasaran. Untuk yang kedua yaitu ada pemilihan strategi pemasaran. Faktor situasional dan persaingan yang harus dihadapi organisasi menjadi perhatian dalam pemilihan strategi pemasaran. Sebagai contoh, sewaktu manajemen mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru yang dapat dimanfaatkan data permasalahan strategis dan pedoman strategis yang menyinggung masalah situasi memasuki pasar baru, di mana strategi situasi lainnya meliputi strategi daur hidup produk, strategi pasar yang terpecah, strategi global, dan strategi perusahaan kecil. Untuk yang ketiga yaitu ada strategi produk baru.
Artinya, produk baru dibutuhkan untuk menggantikan produk lama yang penjualan dan profitnya menurun. Strategi pengembangan dan penentuan posisi ini untuk memasuki pasar baru yang melibatkan semua fungsi bisnis, di mana proses perencanaan produk baru yang terkoordinasi dengan baik sangat penting untuk memuaskan keinginan konsumen dan untuk memproduksi produk bermutu tinggi serta harga bersaing. Selanjutnya, mengenai pengembangan program dari strategi pemasaran. Ada 2 pengembangan program. Yang pertama yaitu strategi produk atau jasa. Untuk memilih strategi produk, biasanya perusahaan memerlukan informasi terbaru dan mengantisipasi kinerja produk atau jasa dalam unit bisnis. Contohnya saja yaitu dengan melakukan penilaian konsumen terhadap produk perusahaan, khususnya dalam kekuatan dan kelemahan dibanding pesaing seperti penentuan posisi produk berdasarkan informasi segmen pasar. Dengan mencari informasi yang objektif terhadap kinerja produk yang nyata dan terantisipasi berdasarkan kriteria yang relevan, seperti penjualan, profit, dan pangsa pasar. Untuk yang kedua, yaitu strategi distribusi, harga, dan promosi. Salah satu tantangan utama dalam mengelola bauran pemasaran adalah dengan mengkombinasikan komponen-komponen bauran pemasaran secara efektif. Strategi produk, distribusi harga, dan promosi juga perlu dipadukan menjadi satu kegiatan rencana yang terkoordinasi. Misalkan saja strategi distribusi, di mana strategi ini hubungan dengan pembeli di pasar sasaran akan terjadi dalam bentuk hubungan langsung yang dilakukan oleh wiraniaga daripada melalui distribusi dan jaringan kerja para perantara pemasaran seperti pedagang grosir, pengecer, atau dealer. Sebagai contoh saja, jam Rolex disalurkan melalui sejumlah pengecer yang terbatas saja. Dengan citra jam yang bergengsi, pengecer seperti ini membantu mendorong timbulnya citra merek. Untuk yang kedua, yaitu strategi penetapan harga. Harga juga akan membantu posisi produk atau jasa terhadap alternatif harga, biaya produk, harga pesaing, serta faktor-faktor hukum dan etika lainnya yang dapat meningkatkan fleksibilitas manajemen, di mana harga juga mungkin digunakan sebagai komponen strategi pemasaran yang aktif nyata atau malahan penekanan pemasaran mungkin pada komponen bauran pemasaran lainnya, seperti mutu produk. Selanjutnya, mengenai pengertian dari kemitraan. Menurut Jafar Hafsah, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari tujuan strategi kemitraan. Yang pertama, untuk memberi jalan masuk ke pasar. Yang kedua, mengurangi resiko yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Yang ketiga, kemampuan untuk saling melengkapi. Dan yang keempat, untuk memperoleh sumber-sumber di luar dari yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya ada unsur-unsur dari kemitraan. Yang pertama, adanya hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Selanjutnya ada pola-pola kemitraan. Yang pertama, inti plasma. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya mitra bertindak sebagai inti dan perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Yang kedua, subkontrak. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang diri komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Yang ketiga, dagang umum. Pola dagang merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi, di mana pihak yang terlibat dalam pola ini adalah
pihak pemasar dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut. Yang keempat, waralaba. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang memberikan hak penggunaan lisensi merek dan saluran distribusi perusahaan dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen. Yang kelima, ada keagenan. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang keenam, modal ventura. Modal ventura mengacu pada suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam kemitraan. Ada 6 etika bisnis dalam kemitraan, yaitu 1. Karakteristik integritas dan kejujuran. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Yang keempat, adil. Yang kelima, keinginan pribadi dari pihak yang beriman. Dan yang terakhir, keseimbangan antara intensif dan resiko. Jenis hubungan organisasional. Ada 3 jenis hubungan organisasional, yaitu yang pertama, hubungan vertikal. Hubungan vertikal artinya metode khusus menggeser produk dengan melalui tingkatan proses nilai tambah yang berbeda, merupakan hubungan pemasok, pabrikan, distributor, dan pelanggan, serta pemakai akhir dari barang dan jasa ke dalam hubungan vertikal. Sebagai contoh, pedagang besar menyediakan barang dan menyebarkannya kepada pengecer bila diperlukan. Dengan demikian, ini mengurangi waktu pemesanan langsung dari pedagang besar. Yang kedua yaitu analisis strategis. Analisis strategis antara dua organisasi adalah suatu persetujuan kerjasama untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum strategis. Aliansi seringkali digunakan untuk menunjukkan kerjasama pemasok dengan produsen, yang digunakan untuk menunjukkan kerjasama antara pengusaha pada tingkat yang sama dalam saluran distribusi. Dan yang ketiga yaitu perusahaan patungan atau joint ventures. Hubungan ini adalah perjanjian antara 2 atau lebih perusahaan untuk mengembangkan kesatuan yang terpisah. Perusahaan patungan dapat digunakan untuk mengembangkan kesempatan besar yang baru, jalan masuk pada pasar internasional, berbagi biaya dan resiko keuangan, memperoleh bagian dari keuntungan pabrikan lokal, serta memperoleh pengetahuan atau teknologi untuk usaha yang inti. Hubungan global antar organisasi. Ada 2 jenis hubungan global antar organisasi, yaitu yang pertama, perusahaan jaringan. Jenis organisasi ini terdiri dari perusahaan inti yang mengkoordinasikan kegiatan dan fungsi antara sumber pemasok dan pengguna akhir produk. Jaringan tersebut atau perusahaan yang dibuat atau whole corporation mempunyai angkatan kerja yang relatif kecil, dan sebuah organisasi di jaringan ini mengatur kerjasama dan persekutuan yang beragam. Yang kedua yaitu perusahaan perdagangan atau trading companies. Perusahaan perdagangan memiliki satu karakteristik jaringan kerja dalam organisasinya. Maka organisasi ini dapat memberikan masukan tambahan dalam hubungan antar organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.